Perkenalkan, nama saya Sigrid Gevanghoy dari kelas Eklesiogi Kepulauan 1D dengan NPM 12175201210102. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan materi saya dengan materi ministry atau kementerian. So, let's get started. Nah teman-teman, materi saya tentang ministry. Ministry dalam bahasa Indonesia artinya kementerian. Akan tetapi teman-teman, kementerian yang dimaksud dalam pembahasan saya kali ini yaitu tentang pelayanan. Oleh sebab itu teman-teman, terdapat 6 karakteristik pelayanan menurut Thomas F. O'Meara sebagai kerangka untuk pembahasan pelayanan Kristen terhadap materi saya kali ini. Yang pertama yaitu melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu untuk kedatangan kerajaan. Yang ketiga yaitu di depan umum. Yang keempat atas nama komunitas Kristen. Yang kelima karunia yang diterima. Dan yang keenam yaitu berbagai tindakan menteri. Pada poin pertama yang ditekankan oleh O'Meara adalah bahwa pelayanan adalah tentang aktivitas. Pelayanan sebagai melakukan sesuatu adalah penting karena di masa lalu kaum awam sebagian besar itu memiliki orang Kristen dianggap sebagai penerima tindakan yang murni pasif. Oleh sebab itu, menurut George Stafford ada ketegangan antara dua unsur dalam pemahaman diri gereja itu sendiri, yakni unsur kelembagaan dan unsur karismatik. Oleh sebab itu, menurut Stafford sendiri, untuk saat ini adalah dominasi menteri oleh magisterium, yaitu aktivitas roh saat ini berada di bawah memori gereja akan Kristus dan pemeliharaan simpanan iman. Hasilnya adalah pengistimewahan pemahaman pelayanan yang statis dan tidak berubah berdasarkan asumsi-asumsi tertentu sehubungan dengan maksud Kristus untuk penataan gereja itu sendiri. Pelayanan sejak awal, teman-teman, dipahami sebagai kegiatan berbagai orang percaya yang memenuhi berbagai peran dan tugas demi satu tubuh orang percaya yang bersatu di dalam Kristus. Pelayanan dipahami terutama sebagai aktivitas representasi yang memungkinkan kita mendapatkan keseimbangan yang tepat antara menjadi dan melakukan, dan mengedepankan konsep penerimaan itu sendiri. Poin kedua, untuk kedatangan kerajaan. Gereja bukanlah tujuan itu sendiri tetapi hadir untuk melayani, mewartakan, dan mewujudkan pemerintahan Allah. Merupakan suatu pemahaman yang dipulihkan pada Konsili Vatikan II. Pelayanan Yesus sendiri menunjukkan bahwa tidak ada pemerintahan Allah yang terpisah dan diidealkan teman-teman. Kerajaan Allah hadir dan diwujudkan dimanapun berbagai elemen yang merendahkan manusia, yang merampas martabatnya, yang memperbudaknya, dikalahkan dan disingkirkan. Kegiatan yang mengembalikan orang ke komunitas di mana mereka dapat berkembang, yang menghilangkan sumber penghinaan, yang mengembalikan orang ke kepenuhan diri mereka sendiri adalah pekerjaan untuk kerajaan Allah itu sendiri. Nah, keselamatan Tuhan untuk semua orang bukan hanya sebuah aspirasi, tetapi niat yang tulus. Maka Tuhan harus menciptakan kemungkinan bagi semua orang, setiap waktu dan di setiap generasi untuk mengalami dan menanggapi anugerah Tuhan itu sendiri. Poin ketiga, sebuah aksi publik. Suatu tindakan menjadi publik dalam arti yang dimaksud tidak cukup dikenal atau dipublikasikan, namun harus diakui sebagai kegiatan perwakilan atas nama komunitas Kristiani. Kematian Yesus di kayu salib juga merupakan tindakan publik. Dan pelayanan yang bersifat publik dalam arti yang penting di sini yaitu bersaksi tentang dedikasi satu pikiran kepada Allah melalui sumpah komitmen mereka untuk kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, konsep pelayanan publik adalah pengakuannya oleh komunitas Kristiani sebagai tindakan yang harus dilakukan dengan mandat komunitas itu atas namanya dan untuk pelayanan tubuh secara keseluruhan. Poin keempat, atas nama Kristus dan komunitas Kristen. Nah teman-teman, pelayanan adalah tentang representasi. Menteri membantu mewujudkan sesuatu yang tidak dapat mereka pengaruhi sendiri. Menteri adalah pelayanan itu sendiri teman-teman. Mereka menyerahkan diri mereka kepada Kristus dan gereja, kepada siapa mereka bersaksi, dan atas nama siapa mereka bertindak. Fakta, pelayanan yang dijalankan atas nama Kristus dan gereja dan belum berusaha untuk membedakan antara otorisasi oleh Kristus dan otorisasi oleh gereja. Dalam pemahaman yang berlaku hingga Konsili Vatikan II, Kristus pertama-tama memanggil para rasul dan memberi mereka wewenang untuk membangun gereja. Gereja dihasilkan dari karya Kristus di dalam dan melalui kegiatan mereka.
Dalam arti tertentu, gereja berasal dari mereka dan sejak semula mereka mewakili Kristus bagi gereja. Dalam pengertian ini, Kristus yang bangkit terus memelihara dan membangun gerejanya melalui para pelayan yang tertabis. Tetapi mandat mereka boleh dikatakan terus datang dari Kristus dan bukan dari komunitas Kristen itu sendiri. Jadi, komunitas Kristiani memilih lebih banyak keluasan, tetapi juga harus memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mengasahkan dan menyusun pelayanan mereka sebagaimana mereka yang atas nama pelayanan tersebut telah dijalankan. Poin kelima, sebuah hadiah diterima. Pertama, karakteristik kelima Olmere adalah bahwa pelayanan adalah melaksanakan karisma tertentu yang dengannya Roh Kudus menganugerahkan gereja. Yang kedua, pelayanan sebagai karunia. Pemahaman diri orang Kristen adalah bahwa kita tidak ditinggalkan, tetapi tanpa pemberian diri Allah yang cuma-cuma dan murah hati, kita akan tersesat. Kita bukan dan tidak bisa menjadi pria dan wanita buatan sendiri. Tindakan pelayanan itu sendiri bergantung pada pemahaman diri kita sendiri sebagai perlu dilayani agar dapat diselamatkan. Pelaksanaan pelayanan maupun pengalaman dilayani membutuhkan disposisi penerimaan yang rendah hati atas penerimaan Allah terhadap diri kita. Oleh sebab itu, jika ada satu disposisi, satu sikap yang dikembangkan di zaman kita oleh para pendeta di gereja, itu adalah penerimaan aktif. Poin ke-6, berbagai tindakan menteri. Enda Lyons mengatakan bahwa pada pelayanan daripada pangkat dan pada tindakan daripada jabatan. Dalam bagian ini, menurut Lyons, keragaman fungsi untuk pelayanan tubuh secara keseluruhan saling menghormati di antara para pelayan, menghargai diri sendiri atas karunia yang telah diterima sendiri, dan komitmen untuk mengatasi kesulitan daripada melalaikan tanggung jawab. Struktur pelayanan dan tindakan pelayanan seperti gereja itu sendiri harus mencerminkan dan mewakili Allah Trinitas, dan ini tidak hanya dalam aktivitasnya tetapi juga dalam keberadaannya. Pelayanan dipahami sebagai keanekaragaman dalam kesatuan yang paling baik, mencerminkan Allah Tritunggal yang dalam namanya para pelayan bertindak. Demikianlah hasil pembahasan materi saya mengenai ministry atau pelayanan. Thanks for watching.